Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan. Demikianlah Injil Tuhan. Mengundang.
Renungan oleh Bapak F.A. Hatta Adimas Prihandono. Peristiwa menyedihkan seringkali membuat kebanyakan orang tidak mampu berpikir jernih dan memandang segala sesuatu dengan jelas karena kesedihannya itu. Lebih lagi peristiwa kematian orang yang sangat dicintai. Orang terdekatnya akan benar-benar terpukul dan sangat kecewa. Rasa kehilangan semacam itu membuat emosi gampang tersulut. Serangkaian peristiwa seputar sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus benar-benar menjadi sebuah permenungan iman bagi kita. Ibu Yesus jelas menjadi orang yang paling kehilangan atas wafat Yesus di salib. Tapi penulis Injil menuliskan bahwa Maria berdiri di bawah kaki salib. Frasa ini tampaknya biasa saja. Tapi kalau kita merenungkannya, betapa Maria, ibunya menjadi orang yang kuat. Ia tetap berdiri di bawah salib. Dalam Oktav Paskah, kita diajak merenungkan peristiwa dua murid Emmaus yang begitu kecewa dan sedih atas kematian Yesus. Tidak lagi mengenali Yesus yang sedang berbicara kepada mereka selama perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Pengenalan yang terganggu itu pun mendorong mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka malam itu. Kita sering mengundang Tuhan dalam kesedihan yang kita rasakan. Tuhan pun sudah berkenan hadir dan masuk ke dalam kehidupan kita yang sedang bersedih. Sayangnya, kita tidak pernah mengenali kehadirannya. Bahkan ketika kita hadir dan mengikuti Ekaristi. Seringkali kita hanya sekadar mengikuti Ekaristi tanpa menyadari bahwa Yesus hadir di sana. Entah karena kesedihan yang kita rasakan, atau karena kesibukan, atau karena sekadar rutinitas yang harus dilakukan sebagai seorang penganut Katolik. Ekaristi menjadi cara Emmaus mengenali Yesus. Kiranya menjadi cara kita juga mengenali kehadirannya dalam kehidupan kita. Lewat Ekaristi, bukan lagi kita yang mengundang Yesus hadir, tetapi Yesus yang mengundang kita untuk duduk sejenak di dekatnya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.